Lagi dengan saya Arlin Yuniati Talan. Di sini saya akan melanjutkan modul 2 tentang perintah-perintah dasar bahasa JavaScript Node.js. Bahasa JavaScript atau yang biasa disebut ECMA Script 6 Node.js. Lingkungan eksekusi kode-kode yang ditulis dalam bahasa JavaScript, bahasa program JavaScript, oleh karena itu menggunakan Node.js. Kita harus memahami dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas sintaks-sintaks tersebut. Sebelum modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan JavaScript standar yang dikenal dengan ECMA Script 6 atau disingkat EEC6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan ECMA Script 5. Proses standar terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA Internasional. Dalam ECMA 6 telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpelasi variabel di dalam pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Di seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada ECMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser pada beberapa bagian kode yang didemonstrasikan menggunakan terminal. Oleh sebab itu, mari kita mulai dengan program Hello World. Jadi program Hello World ditulis dalam bahasa script, perlu disimpan dalam file dengan eksekusi .js. Misalnya hello.js. Kemudian server.js, stream.js, dan lain sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDM atau yang biasa disebut dengan Integrated Development Environment untuk JavaScript, misalnya Visual Studio Code, Briquette, dan lain-lain. Untuk membuat programnya dalam Hello World, maka JavaScript dijalankan pada text editor, lalu kita tuliskan kode seperti berikut. Di sini kita buka Visual Studio Code dulu untuk menulis kode-kode.
Di sini Visual Studio Code-nya sudah dibuka. Kemudian kita beri nama hello .js. Kemudian kita enter. Di sini kita ketik konsole di sini kita ketik console.log, kemudian dalam kurung tanda kutip 1 hello world WRLD, kemudian kita tutup kurung tanda titik koma. Di sini kita buka terminalnya dulu. Kita jangan lupa save dulu. Ctrl S. Oke, kita save. Kemudian kita lanjut di bagian bawah ini, kita ketik node. Kemudian di sini kita ketik node hello. Di sini kita tulis nama filenya node.js. Kemudian kita enter. Oke, di sini akan muncul hello world, perintah dan blok kode program. Perintah atau statement atau perintah program di dalam JavaScript harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika tidak disertai tanda titik koma, maka karena tersebut akan ditambahkan secara otomatis. Ketika kode dengan demikian kita dapat menulisnya sebelumnya maka sebagai berikut. Kita hapus titik koma, kemudian kita save. Di sini kita tulis kembali node hello.js. Kita enter, maka akan mencetak perintah hello world.
tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya sebagai berikut. Di sini kita tulis titik koma, dalam kurung tanda kutip selamat datang dan di sini kita tambahkan titik koma, kemudian di bagian bawahnya lagi kita ketikkan node hello.js, kita enter. Maka di sini tadi saya lupa save, saya ulang sekali lagi, saya save, tekan tab, node hello.js, enter. Di sini oke, kita ulang. Tadi saya tidak save, saya ulang save. Di sini kita tulis node hello.js. Oke, di sini sudah muncul selamat datang di Stikom UI Lindo Kupang. Oke, jadi di sini di layar atas ini tanda titik koma digunakan untuk memisahkan antar perintah pertama dengan perintah kedua dalam JavaScript. Blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kemudian kita ketikkan di bagian bawah, kita enter, kita ketikkan var spasi a sama dengan dua titik koma, enter. Kemudian if dalam kurung a sama dengan
2 tutup kurung, kemudian tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal di sini, enter. Jika A bernilai 2, maka dia akan jalankan seperti ini, consoleh.log dalam kurung tanda kutip 1 perintah pertama tanda titik koma, kemudian sama lagi log kurung tanda kutip 1 perintah 2. Kemudian kita Ctrl S atau kita pilih file, kita pilih save. Di sini jika bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Kemudian di bagian atas kita berikan di sini tanda tanda slash supaya tidak terbaca. Kemudian kita save lagi. Jadi di bawahnya lagi ini kita ketik node hello.js. Jadi di sini telah mencetak perintah pertama dan perintah kedua. Jadi pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, maka perintah tersebut akan diabaikan. Jadi contohnya misalkan ini di bagian atas kita ubah jadi 9 ya. Kemudian kita Ctrl F. Kita Ctrl S atau kita save di bagian sini. Kemudian
Oke, di sini kita sudah Ctrl S, kita sudah simpan. Nah, di sini untuk lebih cepat kita tidak perlu mengetik node hello.js, tapi kita tinggal ketik anak panah yang di atas, maka dia seperti ini. Kita coba enter. Oh, di sini saya belum simpan. Mungkin saya coba simpan ya. Kita coba sekali lagi. Kita tekan anak panah di bagian atas, kita enter. Oke, jadi di sini ketika kita ketik kita taruh 9, di sini dia tidak akan menampilkan apa-apa. Tapi jika kita ketik, kita ganti 2, kemudian kita Ctrl S, di sini kita tekan anak panah, kita enter lagi, maka dia akan muncul hasil yang ada, yaitu perintah 1 dan perintah 2. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar-komentar bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, artinya kehadiran komentar di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan. Keberadaannya oleh JavaScript mendukung 2 cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dance next bintang diakhiri dengan bintang slash. Oke, kita lanjut, kita lihat pada layar. Di sini ini kita ganti dengan bintang. Oke, kemudian di bagian sini ini kita enter saja ya. Titik koma bintang. Oh, kita hapus dulu. Contoh komentar 1. Kemudian atau kita bisa tulis di samping sini, kita tanda slash, kita ketik contoh komentar 2. Oke, jadi seperti ini. Kemudian
kita akan masuk pada variabel. Jadi variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci parlet atau tanda kunci JavaScript. Merupakan bahasa pemrograman yang tidak datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung. Tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan, kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam fungsi. Bentuk umum dan kata kunci spek adalah sebagai berikut. Contoh perintah baris kode berikut seperti var a. Pada kode di atas, pada kode yang tadi saya sebutkan, kita mendengar racikan variabel dengan nama a. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai underline. Kita dapat menggunakan underfed untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel a menggunakan operator penugasan seperti berikut. Seperti a sama dengan 9. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut seperti var a titik koma, var b titik koma, dan var c titik koma, atau var a, b, c. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau mengisi nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Nah, inisialisasi seperti var a sama dengan 9, atau inisialnya seperti var a sama dengan 9, b sama dengan 10, atau c sama dengan 11. Dan semuanya diakhiri dengan titik koma. Berikutnya ini adalah contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci file. Oke, jadi di sini kita hapus. Kita save juga boleh. Kita buat di bagian sini saja. Di sini kita
ketik var.js. Oke, kita tutup yang ini saja. Oke, di sini kita ketik var global var sama dengan 100 titik koma enter, kemudian F console.log memanggil variabel di dalam fungsi, kemudian titik koma, sama seperti di bawah console.log dalam kurung titik 2 spasi tanda kutip tambah global var tutup kurung. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini kita spasi, kemudian salah ya, di sini bukan global tapi local,
pakai K, C. Kemudian enter, tutup kurung perawal, memanggil sudah, tutup kurung perawal, hapus yang ini, memanggil fungsi. F dalam kurung Oke, jadi di sini saya sudah mengetikkan semua. Kita buka terminalnya dulu. Jadi perhatikan di layar, sini kita mendeklarasikan, menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100 di bagian sini. Kemudian kita membuat fungsi yang diberi nama fungsi f di bagian sini, fungsi f-nya di sini. Kemudian kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Kemudian kita mengambil dan memanggil untuk mencetak layar, memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Nah, di sini kita gunakan tanda tambah untuk menghubungkan script dan string dengan yang sudah ada di sini. Jadi untuk memanggil fungsi kita tinggal mengetik f, tunggu saya perbesar saja, f di bawah sini. Oke, kita save dulu. Kemudian kita ketik mode file.cs, enter. Di sini ada error. Jadi error karena di bagian sini bukan var tetapi bukan val tapi var. Oke, kita simpan lagi.
Di sini tidak memanggil global var. Sayang. Saya cek kembali. Kita tapping 10. var F var global var sama dengan 100 titik koma function F var lokal var sama dengan 200 titik koma. Oh, di bagian sini saya tadi lupa kasih tambah. Di bagian bawah juga. Oh tidak, di bagian atas ini tidak perlu, tapi di bagian bawahnya ini yang kurang kata ya. Oke, jadi seperti ini. Kita save. Kemudian kita ketik lagi. Mode var JS. Oke, jadi di sini sudah muncul global var sama titik 2 sama dengan 100, local var 200. Oke, seperti ini memanggil variabel di dalam fungsi. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Oke, jadi kita ketikkan, tunggu saya perbesar kamera agar muka saya juga kelihatan. Di bagian bawah saja agar tidak menghalangi. Oke, jadi di bagian sini kita ketikkan, kita enter console.log dalam kurung tanda kutip n memanggil
Oke, jadi di sini tidak ada notifikasi berwarna merah. Jadi di sini kita langsung save saja. Kemudian kita klik anak panah yang di atas, kita enter. Di sini ada error. Tidak apa-apa. Tadi di bagian atas itu memanggil variabel di luar fungsi. Global var variabel sama dengan 100. Oke, seperti ini. Oke, di sini lokal var-nya tidak bisa dipanggil ke dalam variabel karena dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi, di bagian atas ini dalam fungsi. Oke, jadi kita coba matikan yang di bawah. Kemudian kita save dulu. Oke, jadi di sini kata kunci file untuk mencegah rincian variabel global. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi. Sedangkan untuk variabel lokal hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat lagi. Kita beri nama variabel 1.js. var 1.js. Ini kita tutup saja karena sudah disimpan. Sama dengan 100 titik koma var b sama dengan 200. C sama dengan 0,konsol.
.block tutup kurung titik koma. Perhatikan skrip di layar. Jadi di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari file tambah variabel B. Jadi nilai sekarang berjumlah 300. Kemudian kita akan tampilkan di layar di mana nilai parabola tambah digabung dengan seiring tambah variabel B. Oke, kita akan save dulu. Oke, di sini kita ketik mode var1.js. Di sini kita tekan enter, maka di sini hasilnya adalah 300. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Jadi, saya jelaskan sedikit. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada infeksi ECME script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya yaitu nama variabel titik koma, LED, nama variabel 1, variabel 2, dan lain seterusnya, dan 1 sampai 6 atau lain sebagainya. Diakhiri dengan kata titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan
menggunakan kata kunci let seperti berikut. Di sini let nama variabel sama dengan nilai awal atau titik koma. Let nama variabel ini tidak usah dispasi. Nama variabel sama dengan variabel awal, koma nama variabel 2 sama dengan variabel awal 2 dan seterusnya. Dan diakhiri dengan tanda titik koma. Dan seterusnya ini 1 sampai 6 atau dan seterusnya. Untuk memahami cara kerja dari kata variabel dan let, perhatikan kode berikut ini. Oke, kita langsung saja. Variabel 2. Oke, kita lanjut. Kita ketik for dalam kurung variabel E sama dengan nol koma E ini nol atau O ya. Coba kita tes O. Oh tidak, nol. E lebih kecil 3, E plus plus. Kemudian tutup kurung kemudian di bawahnya lagi nilai
tambah titik koma. Oke, kita simpan dulu. Kita menunggu sebentar. Oke. Jadi di sini kita coba jalankan node var 2.js. Enter. Oke, maka akan muncul seperti ini. Perhatikan script di layar. Pada blok pengulangan di atas, variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Di bagian atas ini, kata kunci var memperoleh variabel untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci di atas kata kunci let. Oke, jadi kita ganti var ini dengan let. Kita coba let. Oke, kita Ctrl S atau kita langsung save di sini juga boleh. Kemudian kita maka di sini hanya bisa menampilkan nilai di atas sini. Oke, jadi di bagian bawah yang ini, yang di bagian terakhir, di luar blok ini tidak akan menampilkan sehingga muncul pesan error di bawah sini dengan mendeklarasikan variabel yang menggunakan kata kunci let. Maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok. Selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. Kunci JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut. Umum berikut yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200. Variabel tersebut dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama, seperti variabel yang dibuat menggunakan variabel dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita langsung kita tambahkan ini variabel 3 .js. Oke. Oke, jadi di sini kita tidak lagi menulis kata
far atau let. Kita langsung saja. Di sini saya tulis oke, kita lanjut. Di sini kita ketik for dalam kurung is sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 3, koma, i plus plus titik koma. Kemudian tanda kurung kurawal. Oke. Di sini kita tab console.log nilai titik 2 kemudian tambah tutup kurung. Oke, tutup kurung di bawah sini. Ini hapus saja. Kemudian .log dalam kurung n di luar blok pengulangan nilai titik 2 kemudian tambah oke, diakhiri dengan titik koma. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kemudian di bawahnya ini kita ketik node nama variabel, nama file variabel 3 fat3.js. Oke. Di sini hanya mencetak nilai 1. Nilai Oke, saya ulang sekali lagi karena di mana ya? Karena ada error. Kita perhatikan baik-baik. Di sini saya hapus yang ini. Di luar blok pengulangan nilai titik koma di bagian sini. Oke, kita simpan dulu. Kita ulang sekali lagi. Oke,
Jadi ini sudah jadi. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasi karena untuk beberapa JavaScript perang tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci constraint. Umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const dengan tulisan const nama konstanta itu tidak dispasi, const spasi nama konstanta sama dengan nilai. Contoh const pi sama dengan 3.14159258979 Yang berbeda dengan variabel nilai, konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti left tanda kunci akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci dapat dilihat pada kode berikut. Oke, di sini kita sudah simpan. Kita langsung saja kita ketik st.cs. Oke, kita tutup ini saja. Di sini mendefinisikan const p sama dengan 141.593.653.593.659.793. Titik koma. Oke. Kemudian di sini kita tulis salah, bukan dalam kurung tapi pi. Oke, kita lanjut lagi di bagian bawah.
jari jari lingkaran over radius sama dengan 5.0 titik koma. Mendeklarasikan variabel luas dan menghitung luas lingkaran. Sama dengan Pi kali radius kali radius. Oke. Seperti ini, lanjut lagi. Menghitung keliling lingkaran. Oke. Keliling sama dengan 2 kali Pi kali radius titik koma minum luas dan keliling lingkungan. Oke.
kemudian sama seperti di atas, yang diganti cuman keliling lingkaran, keliling titik koma. Di sini juga saya belum save, Ctrl S. Kemudian kita langsung saja node oke. Seperti ini. Jadi di sini kita deklarasikan konstanta tapi 3, di sini 31,41 untuk kelilingnya, dan untuk luas 78,5398 1633974483. Oke, di sini saya hapus yang ini. Kemudian saya ulang. Ini belum di save. Oke. Di sini tadi saya menghilangkan yang tadi untuk meratakan supaya lebih rapi. Membaca data dari keyboard. Membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi lain interface dalam mengeja kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul flash. Modul flash tersebut perlu dipasang lebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Oke, kita langsung mulai. Kita di bagian sini. Oke, di sini kita tutup saja. Oke, di sini kita ketik npm in
kemudian kita enter di sini, pastikan internet kita aktif. Di sini saya sudah aktifkan. Oke, jadi contoh penggunaan model read light dapat dilihat pada contoh berikut ini. Kita buat lagi file baru. Di sini kita beri nama readline. .js. Oke. Kemudian kita ketik scriptnya, var line sama dengan oke. Kemudian membaca data, var nama, siapa nama Anda. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Menampilkan data yang dibaca. Hai. Kemudian tambah nama, tambah
Hai tambah oke. Senang bisa berkenalan. Senang bisa berkenalan. Titik. Oke, kita coba jalankan. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita ketik node. Di sini saya ketik nama saya. Arlin. Hai Arlin, senang bisa berkenalan. Oke, kita closing ini, kita tekan tambah. Kita bikin file baru. Di sini kita ketik 1. Kemudian kita enter. Kita ketikkan membaca data var A sama dengan question. Titik koma, kemudian var B sama dengan masukkan kemudian var C sama dengan
sama dengan A dikali dengan B titik koma A tambah A tambah tanda petik 1 tanda bintang kemudian sama dengan kita Ctrl S, kemudian kita ketik oke, masukkan nilai A, kita masukkan 2. Oops, di sini ada error. Saya coba cek ulang. Redline. Oke, di sini saya sudah mencoba ulang-ulang, tapi memang tetap salah. Dan ternyata kesalahannya itu di bagian sini. Saya lupa, saya salah pengetikan. Oke, jadi kita Ctrl S, kemudian kita ketik lagi anak panah. Oke, 2 nilai B itu, kemudian yang berikutnya lagi yaitu nilai B-nya itu 3. Kita enter. Di sini hasilnya 6 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan model readline selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parsen atau pressforth. Perhatikan skrip berikut ini. Kita tutup dulu. Kita ketik readline 2.js. Oke.
Oke, di sini kita ketik var readline sama dengan dalam kurung kemudian yang berikutnya lagi var ini kita ketik membaca data. Var A sama dengan masukkan bilangan bulat kemudian titik 2 spasi titik koma kemudian B sama dengan return oke. Masukkan kemudian kita enter tanda kutip N sebelum
dalam kurung tambah titik koma kemudian konversi A dari tipe B ke bilangan bulat A sama dengan par persen dalam kurung A titik koma konversi B dari tipe string ke bilangan real B sama dengan dalam kurung B titik koma kemudian
Setelah konversi tipe data, setelah dalam kurung tipe A sama dengan tambah di A titik koma. Tambah B titik koma. Oke, kita save dulu. Kemudian kita ketik seperti di atas. Ini 2. Minta maaf, saya ketik ulang. Kita ketik lagi. Ini diubah jadi 2 ya. Oke. Di sini masukkan bilangan bulat. Kita masukkan 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Bilangan realnya juga 1, 2, 3. Titik 4, 5, 6. Oke. Ini di sini sudah ditampilkan sebelum konversi tipe data, tipe A string, tipe B string. Ini sudah ditampilkan semua. Jadi hasilnya seperti ini.